Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan salah satu indikator yang terdapat pada Atlas Audit, yaitu indikator A250 atau Control Risk atau pengendalian risiko. Eh, Control Risk itu pada indikator ini merupakan kertas kerja yang digunakan oleh auditor untuk mengidentifikasi risiko terhadap pengendalian perusahaan. Dan adapun resiko pengendalian yang diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan dinilai pada eh, tingkat masing-masing akun. Dan di dalamnya terdapat informasi umum seperti ini. Eh, di sini terdapat nama klien atau eh, perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KP, yaitu perusahaan PT Febi. Terus jenis usaha perusahaan ini, sektor perdagangan dan jasa kepemilikan swasta, dan perusahaannya itu termasuk go public. Lalu periode berjalannya per tanggal 31 Desember 2018 dan dibandingkan oleh laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017 menggunakan SAK yang maksudnya menggunakan SAK Umum Konvergensi IFRS. Di sini terdapat tiga indikator, yaitu A250.1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada indikator A250.1, yaitu Control Risk Entity Level, yang berisi tentang komponen pengendalian intern perusahaan, meliputi cakupan pengendalian proses, penilaian risiko, aktivitas, pengendalian informasi dan komunikasi, serta eh, pemantauan atas pengendalian melalui evaluasi pemahaman pada pengendalian. Nah, di dalamnya di sini terdapat informasi seperti indikator sebelumnya, terdapat informasi kantor audit publik, akuntan publik, nama kliennya, tahun buku, lalu indeks LKP yaitu A250.1 dengan mengikuti standar audit yaitu SA 265, yang artinya pengomunikasian efisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Lalu SA 315 yang artinya pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungan. Di bawahnya terdapat tabel yaitu isinya komponen pengendalian internal. Yang pertama ini terdapat lingkungan pengendalian, artinya komponen ini nih menilai budaya pengendalian dalam perusahaan. eh, yang auditor ingin tahu apakah manajemen memiliki integritas dan menjunjung tinggi etika, apakah dapat memberikan pembagian tugas secara jelas, serta memiliki kebijakan yang mendukung terciptanya pengendalian internal yang baik. Yang kedua ini ada komponen proses penilaian risiko. Komponen ini menilai apakah perusahaan secara rutin mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Jika perusahaan tidak melakukan penilaian risiko, maka kemungkinan terjadinya kesalahan yang semakin besar. Lalu yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang artinya komponen ini dapat menilai apakah perusahaan memiliki prosedur untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. Contohnya, jika ada otoritas transaksi, pemisahan tugas dan rekonsiliasi, lalu ada pemeriksaan dokumen dan pengawasan terhadap aset perusahaan. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Komponen ini dapat menilai
Informasi keuangan yang dikumpulkan, dicatat, diproses, lalu dikomunikasikan dengan baik sehingga seluruh pihak yang membutuhkan informasi dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Yang kelima, ada komponen pemantauan atas pengendalian. Komponen ini dapat menilai apakah perusahaan secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal sehingga yang diterapkan sehingga eh, misalnya melalui audit internal atau supervisi dan manajemen. Selanjutnya di sini ada kesimpulan evaluasi pemahaman pengendalian. Kolom ini fungsinya adalah hasil dari penilaian auditor terhadap setiap komponen pengendalian internal dan auditor akan memberikan kesimpulan apakah pengendalian pada dokumen tersebut memadai atau tidak memadai yang berdasarkan bukti dan informasi yang telah diperoleh selama proses audit. Di sini ada kolom keterangan yang artinya eh, keterangan ini nih digunakan oleh auditor untuk menjelaskan alasan mengapa suatu komponen dinilai memadai atau tidak memadai. Jadi auditor tidak hanya memberikan kesimpulan tetapi juga menjelaskan bukti dan kondisi bagaimana kondisi yang ditemukan selama proses audit. Selanjutnya di sini ada 3 pertanyaan penting, yaitu yang pertama, apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal? Di sini jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena pada tabel di atas ini terdapat beberapa komponen yang hasilnya tidak memadai, seperti komitmen terhadap kompetensi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan atas pengendalian. Karena artinya itu auditor memang menemukan kelemahan pengendalian internal atau defisiensi. Yang kedua ada pertanyaan apakah secara individual atau gabungan terindikasi defisiensi yang signifikan. Jawabannya adalah iya, karena kelemahan yang ditemukan tidak hanya satu, tetapi terdapat beberapa komponen yang eh, terindikasi terdapat kelemahan. Jika kelemahan ini digabungkan, dampaknya dapat saja meningkatkan resiko salah saji material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor menilai kelemahan tersebut termasuk defisiensi yang signifikan. Terus yang ketiga ada lakukan komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan di sini muncul A260.1. Eh, karena poin ini apabila auditor menemukan kelemahan pengendalian internal yang signifikan, auditor dapat menjawab. Auditor dapat mengomunikasikan temuan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, seperti Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada atlas ini, komunikasi tersebut didokumentasikan pada kertas kerja A260.1 sehingga pengguna disarankan untuk menggunakan membuka lembar kerja ini. Nah, di sini terdapat kesimpulan, yaitu pengendalian internal tingkat entitas telah memadai, yang artinya kertas kerja ini eh, telah auditor evaluasi pengendalian internalnya pada tingkat perusahaan secara keseluruhan atau entity level yang menilai 5 komponen pengendalian internal tersebut dan hasilnya digunakan untuk menetapkan apakah
terdapat kelemahan pengendalian internal dan apakah kelemahan tersebut cukup signifikan untuk dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, di sini terdapat evaluasi pemahaman pengendalian pada indikator A250.1 A. Nama indeksnya yaitu evaluasi pemahaman pengendalian. SA yang digunakan yaitu SA265, SA315, dan SA240 yang artinya tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. A251A ini merupakan lembar kerja yang digunakan auditor untuk mengevaluasi pemahaman terhadap pengendalian internal perusahaan secara lebih rinci. Pada bagian ini, auditor menjawab beberapa pertanyaan mengenai setiap komponen pengendalian internal. Jawaban tersebut kemudian menjadi dasar dalam memberikan kesimpulan apakah pengendalian internal tersebut sudah memadai atau belum. Dan tabel ini dibuat agar auditor tidak memberikan kesimpulan berdasarkan pendapat pribadi. Dan setiap pertanyaan pada tabel ini mewakili aspek penting dalam pengendalian internal yang harus dipahami dan dievaluasi oleh auditor. Hmm. Di sini terdapat indikator kedua yaitu A250.2 yang artinya merupakan kertas kerja yang digunakan auditor untuk mengevaluasi pengendalian internal pada siklus penjualan, piutang usaha, dan penerimaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seluruh proses penjualan perusahaan telah memiliki pengendalian yang memadai sehingga dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. eh di sini diisi berdasarkan narasi atas suatu pengendalian yang telah dipilih pada indeks 230.3 tentang aktivitas bisnis utama yang diisi secara manual atau pilihan drop down
tentang pengendalian internet dan analisis pengujian pengendalian. Lalu, fungsi dari tabel ini untuk mendokumentasikan hasil evaluasi pengendalian internal pada setiap tahapan proses penjualan. Auditor juga mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi melihat dari pengendalian yang diterapkan. Di sini terdapat tabel uraian siklus atau pengendalian internal. Dan di sini telah diisi ada 3 tahapan, yaitu penjualan dilakukan dari pesanan pelanggan. Yang kedua, pengiriman berdasarkan delivery order. Dan yang ketiga, penjualan dicatat berdasarkan invoice. Auditor akan mempelajari setiap tahapan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh proses penjualan dilakukan sesuai prosedur. Yang kedua ini ada tabel frekuensi. Isi kolom tabel tersebut yaitu harian, yang berarti transaksi penjualan terjadi setiap hari. Semakin sering terjadinya transaksi dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan, sehingga auditor perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengendalian. Yang kedua ada identifikasi resiko, yaitu tertulis overstatement penjualan. Yang artinya kondisi ini ketika terjadi penjualan dicatat lebih besar daripada yang sebenarnya. Risiko ini dapat menyebabkan laba perusahaan lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak wajar. Yang ketiga ini ada tabel what what can go wrong. Tabel ini digunakan untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat terjadi pada proses penjualan dan tertulis penjualan tanpa ada pesanan. Yang artinya perusahaan melakukan pencatatan transaksi penjualan tanpa adanya sales order atau pesanan resmi dari pelanggan. Kondisi ini berisiko menimbulkan penjualan fiktif, kesalahan pencatatan, atau bahkan kecurangan yang tidak ada bukti dari pelanggan bahwa benar-benar memesan. Oleh karena itu, auditor harus memastikan bahwa setiap transaksi penjualan harus didukung oleh dokumen pemesanan pelanggan. Yang ketiga, ada pelaksanaan aktivitas pengendalian. Nah, di sini telah diisi otorisasi, yang berarti setiap transaksi penjualan harus memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum diproses lebih lanjut. Otoritas tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi penjualan yang tidak sah atau fiktif. Yang ketiga, ada dokumentasi aktivitas pengendalian. Di sini terisi sales order dari pelanggan, yang artinya menjadi bukti bahwa transaksi penjualan memang berasal dari pesanan pelanggan dan dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Lalu terdapat akun yang terkait. Yang pertama ada kas dan setara kas, piutang usaha, dan penjualan barang dagang. Karena setiap transaksi penjualan akan memengaruhi penerimaan kas atau piutang serta pendapatan penjualan. Dan di sini ada asersi yang terkait. Asersi ini menunjukkan tujuan audit yang ingin dipastikan auditor terhadap akun 3 ini. Eh, Artinya untuk huruf C yaitu completeness atau kelengkapan. Kalau E itu berarti existence atau keberadaan, dan indikator A dan C ini yang berarti akurasi dan klasifikasi atau ketepatan dan klasifikasi. Sedangkan yang V ini adalah valuation atau penilaian.
Melalui asersi ini, auditor dapat memastikan bahwa transaksi penjualan telah dicatat secara lengkap dan benar-benar terjadi. Di, di sampingnya ada tabel mengandalkan pengendalian. Ini tabel ini menunjukkan apakah auditor akan mempercayai pengendalian internal perusahaan. Contohnya pada akun kas dan setara kas yang diberikan keterangan tidak berlaku, yang diberikan keterangan tidak, sehingga auditor tidak mengandalkan pengendalian internal pada akun tersebut dan akan melakukan pengujian substantif yang lebih banyak. Sementara itu pada akun piutang usaha dan penjualan barang dagang diberi keterangan iya, yang berarti auditor menilai pengendalian internal cukup baik untuk dijadikan dasar dalam proses audit. Yang ketiga ini ada akun test of control. Eh, akun ini nih, tabel ini nih menunjukkan hasil pengujian auditor terhadap efektivitas pengendalian internal pada akun kas dan setara kas tertulis tidak berlaku karena auditor tidak mengandalkan pengendaliannya. Lalu, sedangkan untuk piutang usaha diisi tidak efektif dan penjualan barang dagang diisi efektif, yang berarti pengendalian internal berjalan sesuai yang dirancang oleh perusahaan. Di sini terdapat referensi yang diisi kode kertas kerja pendukung. Referensi ini dapat memudahkan auditor untuk menelusuri bukti atau hasil pengujian yang lebih rinci mengenai pengendalian yang telah dievaluasi. Sampingnya lagi ada tabel hasil untuk menunjukkan tingkat resiko pengendalian yang disimpulkan auditor. Contohnya pada akun kas dan setara kas ini diisi oleh kode H atau artinya high. Berarti resiko pengendalian ini masih tinggi. Sedangkan pada piutang usaha juga diberi indikator high, berarti risiko pengendaliannya masih tinggi, dan penjualan barang dagang di CL yang berarti low menunjukkan bahwa pengendalian internalnya dinilai lebih baik sehingga risikonya lebih rendah. Eh, di bawahnya lagi terdapat simpulan yang diisi pengendalian internal pada siklus ini telah memadai, yang artinya secara keseluruhan auditor telah menilai pengendalian internal pada siklus penjualan, piutang, usaha dan penerimaan kas telah dirancang dan diterapkan cukup baik. Meskipun demikian, auditor tetap memberikan perhatian pada akun-akun tertentu yang memiliki risiko pengendalian yang tinggi. Untuk status KKP-nya yaitu komplit, yang berarti statusnya eh, telah melakukan penyelesaian terhadap kertas kerja audit, dan berarti seluruh prosedur evaluasi pada A250.2 ini telah selesai dilakukan dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dan tahap audit selanjutnya.
Selanjutnya ada indikator A250.3 yang isinya tuh uraian siklus pembelian persediaan hutang dan pengeluaran. Sama seperti indikator sebelumnya, di sisi kanan terdapat informasi klien dan kantor audit publiknya. Lalu A250 Poin 3 ini mengikuti SA yang relevan. Ada dua SA, yaitu SA 265 yang artinya pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola manajemen. Yang ketiga ada eh, yang selanjutnya ada SA 315 yang berarti pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Nah, terdapat tabel uraian siklus pembelian persediaan hutang dan pengeluaran. Yang pertama ada uraian siklus yang berisi tahapan aktivitas dalam proses pem pada uraian siklus ini berisi aktivitas dalam proses pembelian perusahaan. Pada tabel uraian siklus telah tertulis permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan faktur yang menunjukkan alur kegiatan mulai adanya kebutuhan barang, proses pemesanan barang kepada pemasok, dan penerimaan faktur sehingga eh, terjadi pencatatan transaksi. Nah, ada tabel frekuensi yang menunjukkan seberapa sering aktivitas yang dilakukan perusahaan. Dalam informasi ini membantu auditor memahami tingkat resiko pada perusahaan. Yang selanjutnya ada identifikasi resiko. Auditor di sini akan menulis berbagai risiko yang mungkin terjadi. Contohnya risiko pembelian fiktif, kesalahan pencatatan jumlah barang, pembayaran ganda kepada pemasok, atau barang yang tidak sesuai jumlahnya saat diterima. Yang ketiga ada eh, what can go wrong yang berisi penjelasan mengenai kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam setiap proses, misalnya purchase order yang tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, tetapi pegawai melakukan pembelian tanpa izin. Yang selanjutnya ada pelaksanaan aktivitas pengendalian. Artinya itu menjelaskan bagaimana perusahaan mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Contohnya, setiap purchase order harus disetujui oleh manajer. Barang yang datang harus diperiksa oleh bagian gudang. Dan bagian akuntansi harus mencocokkan faktur purchase order sebelum transaksi itu dicatat. Dan tujuannya terhadap pengelolaan ini untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Yang selanjutnya ada dokumentasi aktivitas pengendalian. Yang tabel ini dapat menunjukkan bukti bahwa pengendalian tersebut benar-benar terjadi dilaksanakan oleh perusahaan. Buktinya dapat berupa purchase order, faktur, surat jalan, bukti penerimaan barang, maupun bukti pembayaran. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, auditor dapat memastikan bahwa pengendalian internal benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Di sini ada dua akun yang terkait. Yang pertama ada persediaan dan utang usaha. Tabel ini menunjukkan akun laporan keuangan yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut.
karena proses pembelian akan menambah persediaan perusahaan dan apabila yang belum dibayar akan menimbulkan utang kepada pemasok. Sampingnya lagi ada asersi yang terkait. Tujuannya eh, audit yang ingin dipastikan oleh auditor terhadap akun tersebut, eh, huruf C ini, yang ditandai huruf C ini, artinya completeness atau kelengkapan yang memastikan keseluruhan transaksi telah dicatat. Yang huruf E ini untuk existence atau keberadaan, untuk memastikan asetnya benar-benar ada. Untuk indikator ini ANC, accuracy and classification, yang itu memastikan transaksi dicatat secara tepat dan pada akun yang benar. Yang ke Yang selanjutnya ini ada fee, valuation, atau penilaian yang memastikan nilai telah dicatat sesuai standar akuntansi dan dengan kondisi keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada mengandalkan pengendalian. Kolom ini menunjukkan apakah auditor mempercayai pengendalian internal perusahaan berdasarkan dasar pemeriksaan. Pada contoh akun persediaan ini diberi keterangan tidak, yang berarti auditor tidak mengandalkan pengendalian internal sehingga perlu melakukan pengujian substantif yang lebih banyak. Sebaliknya pada akun utang usaha ini diberi keterangan iya, yang berarti auditor menilai pengendalian cukup baik sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses audit. Di tabel selanjutnya ini ada test of control atau TOC. Di sini ada kolom analisis dan referensi. Untuk TOC ini menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor terhadap pengendalian internal perusahaan. Pada contohnya, yaitu akun utang usaha memperoleh hasil yang efektif. Nah, yang berarti pengendalian internal berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada akun persediaan tertulis tidak berlaku, yang berarti auditor sejak awal tidak mengandalkan pengendalian internalnya pada akun tersebut sehingga tidak dilakukan pengujian pengendalian. Kaminya ada referensi yang berisi kode kertas kerja lain sebagai pendukung hasil pemeriksaan pada lembar ini. Yang di sampingnya ada hasil H dan L. H itu berarti high, yang berarti resiko pengendaliannya tinggi. Sedangkan pada utang usaha ini diberi huruf L yang berarti low. Berarti risiko pengendaliannya rendah. Hasil ini akan menjadi dasar auditor dalam menentukan proses audit. Di bawahnya lagi ini ada simpulan pengendalian internal pada siklus. Ini memadai, artinya secara keseluruhan auditor telah menilai bahwa pengendalian internal pada siklus tersebut seperti pembelian, persediaan utang, dan pengeluaran telah dirancang dan diterapkan cukup baik dan mampu membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan dalam proses transaksi. Untuk status ini komplit, yang berarti seluruh prosedur audit yang direncanakan pada A250.3 ini telah selesai dilakukan dan siap untuk direview dan dijadikan dasar dalam tahap audit berikutnya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.